lebih 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 ringan lah daripada ketika ujian online itu. Apalagi kalau ujian online itu kan kalian harus menilik ujian di semester lalu kan, kebanyakan pada susah pas ngumpulin ininya, apa itu namanya, kalau yang bikin kalian jadi nggak diterima hasil ujiannya itu kenapa itu? LCU-nya itu, kode apa itu, nah itu kan yang bikin. Kalau ujian online kan susah di situ, makanya yang kalau semester kemarin saya masih pakai ini juga sih, masih pakai ujian online sih di PUP, tapi semester ini saya pakai PPIMK. Oh iya si Fit absen dulu Fit di CCR Fit, kamu belum absen. Saya sambil ngisi absen di Fit aja Fit. Ya Pak. Nah, itu semester kemarin saya masih pakai UL yang PUP. Kemudian semester ini ya saya sebenarnya pengen UL juga sih, cuman ada beberapa dosen kan, ini kan saya share juga kan ke dosen yang lain, nggak keputusan saya mutlak PMK bahwa UOL itu. Jadinya kemarin saya tawarkan ke dosen-dosen pengampu PUP-nya, mereka malah banyak yang minta PPIMK. Oh ya nggak apa-apa, kalau saya kan orangnya akomodatif gitu ya, jadinya ya udah saya, cuman ya itu jadinya saya harus mikir lagi nih mau apa ya yang mau di mahasiswa gitu untuk bikin apa gitu kan. Kalau yang UOL kan udah saya siapkan dari misalkan setiap pertemuan itu kan, misalnya saya punya pertanyaan itu kan bisa saya bikin ujian kan gampang kan, artinya lebih gampang bikinnya, tinggal bikin soal esai 25 gitu kan udah jadi kan, setiap pertemuan 5 soal esai, itu kan jadi UTS kan enak kan ya. Banyak banget ya Pak ya. Ya nggak apa-apa kan, 25 soal esai nggak apa-apa kan. Ternyata esainya apa namanya, berupa jawaban pendek kan enak dong. Nah esai kan nggak harus yang panjang-panjang. Saya rencananya awalnya gitu, tapi banyak yang pengen PPIMK, ya akhirnya saya bikin PPIMK gitu. Itu sekilas tentang UTS ya. Hari ini saya sebenarnya pengennya nggak ngajar, saya pengennya ngobrol-ngobrol aja gitu, karena saya tahu ini minggu yang menegangkan untuk kalian gitu ya. Jadinya Benar Pak. saya juga lagi banyak deadline juga sih sebenarnya itu. Cuman kan kita harus belajar gitu ya, maksudnya kita harus kuliah gitu. Nah makanya ya paling nanti kita membahas membahas materi sedikit gitu ya. Terus nanti kalau misalkan ada waktu kita ngobrol-ngobrol, kalau ada waktu lagi ya nanti kita evaluasi dikit gitu dan sebagainya gitu ya. Nah makanya sebenarnya kalau minggu terakhir itu saya pengennya nggak ingin membebani mahasiswa dengan dengan pikiran yang makin ruwet gitu ya. Tapi ya itu kan merupakan salah satu bagian dari proses gitu. Jadi ya kalian ikuti saja gitu. Karena saya tahu mungkin kalian juga lagi pada pusing mikirin apa namanya itu, proposal KTTA lah, yang bikin paper PPIMK lah, yang ini, yang mungkin ada yang kuis di pertemuan terakhir gitu ya, dan sebagainya gitu. Kalau saya sih kan kuisnya, kalau saya nggak pernah ngasih tahu gitu ya. Kalau saya lagi pengen nanya gitu ya nanya aja gitu kan ya, jadinya kan lebih setiap hari juga bisa gitu saya mah bikin kuis gitu kan. Tapi kan santai gitu kan, kuisnya kan kita santai kan ya, kan nggak pernah Deg-degan juga sih Pak. Santai Pak. Lumayan Pak. Santai tapi tegang Pak. Iya Pak.
Nah, jadinya kan nggak terlalu sepaneng gitu kan. Saya pengennya kan seperti itu. Kalian yang penting kalian belajar memahami materi itu yang penting. Kalau masalah evaluasi itu kan bisa di bisa di apa namanya bisa dinilai gitu loh. Tapi kalau pemahaman itu kan yang susah untuk mengukurnya gitu. Makanya saya lebih pengen kalau fokusnya itu kita ya fokusnya ke pemahaman gitu. Artinya ketika kalian mempelajari suatu mata kuliah gitu ya kalian bagaimana pemahaman kalian tentang materi dan sebagainya itulah yang pengen untuk diukur gitu loh. Kalau cuma sekedar nilai UTS apa namanya nilai UAS dan sebagainya kuis dan sebagainya itu kan kadang-kadang ketika kalian ujian misalkan apalagi kalau misal ujiannya ini ya ujiannya layaknya offline gitu ya atau ujian online gitu kan. Nah itu kan ketika pas kalian ujian bisa saja kalian lagi putus dengan pacar, lagi ada masalah di rumah dan sebagainya gitu kan yang mana itu sebenarnya kurang kurang bisa merepresentasikan bagaimana kemampuan kalian sesungguhnya. Nah, saya sih sebenarnya pengen untuk mengukur itu kemampuan kalian itu ya ketika kalian kuliah, gitu. Ketika kalian mengikuti pembelajaran dan sebagainya, itu kan bisa menunjukkan sebenarnya bahwa oh kalian itu pemahamannya seperti ini, gitu. Bahwa kalian itu sebenarnya bisa menangkap apa yang dimaksudkan dalam perkuliahan ini gitu loh. Tujuan perkuliahan ini bisa kalian tangkap gitu loh. Tujuan perkuliahan ini bisa kalian dapatkan, bisa kalian terima dan bisa kalian pahami dengan baik. Kan itu sebenarnya yang jadi kunci bagi apa namanya? Proses belajar mengajar apa proses perkuliahan. Ya, itu yang sebenarnya saya ingin tekankan pada mahasiswa saya sehingga ketika misalnya pas kuliah itu ya saya pengennya kalian tuh ya apa namanya? Ya ngobrol aja gitu loh, artinya kalian bisa memanfaatkan perkuliahan itu untuk menggali pengetahuan, menggali ilmu yang sebanyak-banyaknya. Itu kesempatan buat kalian untuk belajar itu justru pada saat perkuliahan itu gitu. Karena pada saat itulah sebenarnya si pengajar atau dosen itu bisa menilai kalian gitu. Artinya bisa melihat sejauh mana sebenarnya pemahaman kalian dari suatu materi, suatu permasalahan itu sebenarnya dari perkuliahan itu. Nah, makanya dari situ tunjukkan gitu bahwa sebenarnya kalian sebagai mahasiswa itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu kan, kemudian memahami dengan baik dan sebagainya gitu. Dan memahami perkuliahan, memahami materi itu tadi tidak hanya terbatas pada saat ujian saja. Ya ujian itu mungkin jadi salah satu ukuran gitu ya, jadi salah satu kriteria penilaian gitu. Tapi buat saya ujian itu ya hanya sebatas apa namanya pengukuran bahwa secara resmi kalian bisa mengertinya. Tapi kalau secara apa namanya interaksi dan sebagainya gitu, kalau menurut saya lebih valid ketika misalnya kita berkomunikasi secara langsung seperti ini. Artinya, nah makanya itu saya selalu menekankan bahwa ketika misalnya perkuliahan ya tunjukkan kalau kalian itu antusias, kalian itu belajar dengan berusaha untuk mengikuti dan memahami perkuliahan ini dengan baik gitu. Nah dari situ pun juga sebenarnya kan dosen-dosen, pengajar-pengajar itu sudah bisa menilai apa namanya kemampuan kalian, bisa menilai bagaimana istilahnya itu seperti apa sih posisi pemahaman kalian itu sampai seperti sebatas apa itu sebenarnya dosen itu sudah punya pandangan tersendiri tanpa melalui ujian pun gitu. Kalau saya sih selama ini seperti itu. Jadi ya makanya ketika ujian itu ya kemungkinan besar nilainya hanya sedikit gitu. Kalau UTS ini kan 25% gitu kan. Kalau yang UAS itu 30 atau 35 saya lupa di RPS, nanti kalian bisa cek lah. Jadi yang lebih banyak itu lebih baik di aktivitas yang mana aktivitas itu kan membutuhkan tadi bagaimana pemahaman kalian, bagaimana inian kalian gitu dan sebagainya. Nah itu terkait dengan terus ya. Jadi saya orang yang lebih senang
untuk bagaimana proses terhadap segala sesuatu daripada hanya sekedar hasilnya gitu ya. Ya hasil itu penting, saya tahu bahwa hasil itu penting kan. Kalian kalau misalkan saya ngomong seperti ini bukan berarti terus kemudian kalian nanti bisa santai-santai di ujian gitu ya, enggak juga gitu. Artinya bukan berarti kalau kalian ujian itu terus nggak penting, itu bukan, tapi bahwa ujian itu adalah salah satu kriteria penilaian, iya, tapi bukan yang utama gitu. Nah, maka dari itu saya selalu berusaha untuk menanamkan hal ini kepada semua mahasiswa saya, nggak cuma pada kelas ini, tapi juga kelas-kelas yang lain dan kelas-kelas sebelumnya dan kelas-kelas yang akan datang. Saya selalu konsisten seperti itu. Itu. Itu secara umum mengenai mengenai ujian dan perkuliahan ya. Hari ini kita bahas apa ya? Sampai lupa. Hari ini sebentar saya cari dulu banyak. Saya belum buka banyak. Hari ini itu adalah pengadaan dan penarikan. Pengadaan dan penarikan. Pengadaan dan penarikan itu sebenarnya, kalau pengadaan kan sebenarnya minggu lalu kalian sudah, minggu sebelumnya kalian sudah pelajari ya, bagaimana mengenai proses pengajuan pinjaman gitu ya, mulai dari RPPLN sampai dengan daftar kegiatan, itu kan kalian sudah pelajari harusnya. Kemudian jadi menurut saya yang urgent untuk kita diskusikan di minggu ini adalah bagaimana tentang penarikan pinjaman gitu ya. Nah, penarikan pinjaman itu saat ini saya lagi punya proyek nih. Saya lagi punya proyek mengenai penelitian tentang penelitian tentang efektivitas biaya utang. Nah, salah satu akar masalah dari efektivitas biaya utang ini salah satunya ini mengenai penarikan pinjaman yang terlambat, proyek yang tidak sesuai, tidak tepat waktu dan sebagainya. Nah, sebenarnya menurut saya itu yang penting untuk, atau yang menarik untuk kita diskusikan pada pagi hari ini gitu ya. Artinya bagaimana kita bisa menjamin, bagaimana kita bisa memastikan gitu ya, bahwa ketika pemerintah melakukan proyek atau membiayai proyek pembangunan infrastruktur lah, proyek apapun itu gitu, yang dibiayai dari pinjaman gitu. Nah, bagaimana pemerintah itu bisa memastikan bahwa pinjaman yang atau proyek yang dilakukan oleh pemerintah tersebut itu bisa bisa benar-benar dimanfaatkan atau dilakukan secara tepat waktu ya, dilakukan secara tepat waktu. Kemudian nanti ketika proyeknya dilakukan tepat waktu, efisiensinya kan juga bisa dipastikan juga gitu ya. Artinya ketika misalnya pinjaman itu ditarik dan sebagainya, itu kan bisa dilakukan tepat waktu juga, sehingga pada saat utangnya sudah closing gitu ya, utangnya sudah ditutup, masa penarikannya sudah ditutup ya, berarti pada saat itu pinjamannya sudah ditarik semua gitu, nggak ada yang pinjaman yang belum ditarik gitu, sehingga itu bisa nanti dikenakan komitmen fees. Minggu lalu atau minggu pertemuan sebelumnya kita sudah bahas itu ya. Artinya komitmen fee itu kan dikenakan terhadap komitmen utang yang belum ditarik. Nah, semakin besar nilai pinjaman yang belum ditarik, berarti kan semakin besar pula nilai komitmen yang akan biaya komitmen yang akan dikenakan terhadap pemerintah. Nah, sebenarnya itu yang penting untuk kita diskusikan itu. Artinya bagaimana di satu sisi proyek itu bisa memastikan bahwa pelaksanaan proyeknya sesuai dengan rencana gitu ya. Kemudian di sisi lain juga penarikan pinjamannya juga dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan gitu. Artinya ketika misalkan masa penarikannya 5 tahun ya, dalam 5 tahun itu pinjaman itu bisa ditarik fully disbursed gitu ya. Penarikannya sudah semuanya ditarik gitu, sehingga utang ini bisa dimanfaatkan secara efisien gitu. Artinya pemanfaatan untuk membiayai proyek infrastruktur atau proyek-proyek lain yang melalui pinjaman ini bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Nah, itu sebenarnya yang penting untuk kita diskusikan. Karena apa? Selama ini kendala
yang terjadi dalam pemanfaatan pinjaman ini ya nggak jauh-jauh dari situ masalahnya. Masalahnya bagaimana efektivitas penarikan, bagaimana pelaksanaan terlambatan proyek dan sebagainya, proyek yang terlambat, penarikan yang terlambat, kendala dalam pelaksanaan, kendala dalam pembangunan proyek dan sebagainya. Itu saja, muter-muter di situ aja. Dan selama ini belum sudah ada mekanisme untuk menilai kinerja proyek itu, tapi selama ini belum ada kepatuhan yang benar-benar dilakukan oleh proyek supaya mereka memang tepat waktu melaksanakan proyeknya, supaya utang biaya yang atau sumber dana yang berasal dari utang berupa pinjaman ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, entah karena memang proyeknya belum ada kesadaran seperti itu atau memang karena ada kendala tertentu yang ada di lapangan gitu ya. Faktanya seperti itu, bahwa sering terjadi terlambatan gitu ya, dan masalahnya itu juga selalu berulang. Nah, ini yang sebenarnya proyek saya itu seperti ini. Itu artinya saya sedang punya proyek penelitian yang berusaha untuk menggali masalahnya itu di mana. Apakah masalahnya itu di proyeknya, apakah masalahnya itu di Kementerian Keuangannya sebagai unit yang memberikan atau mengadministrasikan pinjamannya, ataukah memang masalahnya itu ada di lendernya gitu kan. Artinya bagaimana mereka memberikan pencairan pinjaman dan penarikan pinjaman dan sebagainya, itu apakah mereka bermasalah juga gitu. Nah, itu saya sedang punya penelitian yang seperti itu. Nah, ini juga makanya saya pengen kalian bisa mendiskusikannya nih. Kira-kira kalian bisa ngasih masukan apa mengenai proses penarikan atau pencairan pinjaman ini, sehingga itu bisa dilakukan secara tepat waktu, dilakukan secara sesuai dengan jadwal gitu ya yang direncanakan. Sehingga pada saat pelaksanaan proyek ini, proyek yang dibiayai melalui utang, terutama pinjaman ini, bisa memberikan nilai yang lebih lagi gitu loh. Value dari proyek ini bisa lebih banyak didapatkan, baik itu oleh proyek, baik itu oleh kementerian lembaga pelaksananya, baik itu oleh Kementerian Keuangan atau pemerintah secara umum gitu, dan juga oleh masyarakat sebagai pengguna atau yang sebagai target gitu loh, target pengguna gitu ya, yang akan memanfaatkan proyek itu gitu. Artinya proyek yang dihasilkan itu kan nanti akan digunakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat nggak terlambat menggunakannya, kementerian lembaga tidak si pelaksana proyeknya tidak rugi karena proyeknya molor-molor gitu kan. Nah, pemerintah pun juga efisien karena apa? Karena membiayainya dengan biaya yang seminimal mungkin, risikonya yang terkendali dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya yang saya itu pengennya fokus kita diskusi di situ pada pertemuan ini gitu. Nah, kalau untuk yang share screen, bentar, coba saya share screen dulu. Nah, ini ya. Kalau untuk yang penyusunan rencana pemanfaatan, Blue Book, Green Book, Brown Book ini kan sebenarnya sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya gitu ya. Proses pengajuan, proses perencanaan dan sebagainya itu kan kita sudah bahas di minggu sebelumnya. Ini secara umum alur pinjaman luar negeri dari perencanaan itu seperti ini sampai dengan pada saat penandatanganan perjanjian gitu. Nah, sekarang kita itu fokusnya sudah perjanjiannya sudah ditandatangani gitu ya, sudah condition presidennya sudah terpenuhi gitu ya, persyaratan efektifnya sudah dipenuhi oleh pemerintah, sehingga proyek ini sudah bisa mulai berjalan gitu. Artinya sudah bisa dibangun fisiknya, penarikan pinjamannya sudah bisa dilakukan. Nah, sekarang kan sebenarnya itu konteks yang akan kita bahas gitu ya. Nah, kalau mengenai tata cara pengadaan itu sebenarnya sama, artinya semua proses pengadaan pinjaman itu kan diawali dari
adanya daftar kegiatan dulu gitu ya. Ketika sudah disusun, nah di sini ketika kalian sudah ketika pemerintah dari Bappenas sudah menyampaikan daftar kegiatan kepada Kementerian Keuangan gitu ya. Nah, itulah yang akan dirundingkan atau itulah proyek-proyek yang akan dicarikan sumber pembiayaan melalui pinjamannya gitu, melalui utangnya gitu. Nah, semua proyek yang sudah masuk ke daftar kegiatan itu kemudian akan dilakukan negosiasi mengenai sumber dana yang berasal dari pinjaman. Baik itu pinjamannya yang sifatnya dari pemberi multilateral ataupun bilateral dan sebagainya, itu mekanisme prosedurnya sudah baku, kemudian sudah ditentukan, kalian bisa mempelajarinya. Bahwa kalau yang bilateral itu kan setelah adanya daftar kegiatan ya kemudian nanti proyek itu disampaikan kepada calon pemberi pinjaman untuk disusun apa-apa saja yang akan dimuat dalam naskah perjanjian pinjaman luar negerinya itu. Nah, nanti baru setelah itu naskah perjanjian itu, konsep naskah perjanjian itu yang akan dirundingkan, baik itu persyaratan-persyaratan dan sebagainya seperti yang pertemuan sebelumnya kita bahas, persyaratan baik itu secara keuangan, aspek keuangan maupun di aspek legalnya gitu ya, aspek hukumnya ya, mengenai ketentuan berapa jumlah pinjaman sampai dengan nanti ketentuan mengenai apa-apa saja yang harus menjadi syarat-syarat dalam realisasi maupun dalam pembayaran pinjaman dan sebagainya, aspek ya itu aspek keuangan maupun aspek hukumnya semuanya dirundingkan di situ. Nah, secara prinsip prosesnya sama gitu ya, artinya setelah daftar kegiatan kemudian Kementerian Keuangan itu melakukan negosiasi dengan lendernya. Setelah ada draft perjanjiannya lalu dinegosiasikan, nah dari situ kemudian akan dihasilkan suatu naskah perjanjian yang menjadi dasar pelaksanaan proyek tersebut, dasar pembiayaan dari proyek tersebut melalui pinjaman, baik itu pinjaman dalam negeri maupun luar negeri. Tapi secara umum konsepnya sama, jadi mulai dari daftar kegiatan sampai dengan nanti ke loan agreement yang sudah ditandatangani. Nanti bisa kalian pelajari tentang pengadaannya. Nah, saya pertemuan ini akan singgung sedikit mengenai tata cara penarikannya gitulah, overview sedikit ya tentang tata cara penarikan. Nah, nanti setelah itu kita diskusi tentang bagaimana masalah-masalah dalam penarikan pinjaman luar negeri maupun dalam negeri gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah ada beberapa cara dalam penarikan pinjaman gitu ya. Ada yang melalui transfer ke rekening kas umum negara gitu ya. Kemudian ada yang penarikan langsung, itu pembayaran langsung kepada rekanan, artinya kepada kontraktor gitu. Kemudian ada LC gitu ya. LC itu sebenarnya sama juga, pembayaran langsung pada kontraktor tapi melalui Bank Indonesia, karena si supplier atau bank pemberi penyalur pinjamannya itu ada di luar negeri, dan si kontraktornya juga harus membuka LC di Bank Indonesia. Kalau rekening khusus itu berarti ya rekening khusus yang ada di kas negara gitu ya, artinya rekening khusus yang digunakan untuk pelaksanaan penarikan pinjaman gitu ya, itu ada di pengelolaannya di Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Kalau untuk yang pembiayaan pendahuluan ini ya proyeknya ini didanai dulu, baik itu oleh kementerian atau oleh Pemda atau oleh BUMN gitu ya, maksudnya pembayaran kepada kontraktor pembangun proyek ini dibiayai dulu oleh kementerian. Nah, nanti kemudian baru akan dimintakan penggantian atau replenishment gitu dari pemberi pinjaman kepada si executing agency, baik itu kementerian lembaga atau Pemda maupun BUMN. Itu untuk yang pre-financing. Nah, kalau untuk prosesnya kalian bisa lihat di slide gitu ya. Kalau untuk yang transfer ke rekening kas umum negara ini biasanya untuk pinjaman program atau pinjaman tunai gitu. Nah, di mana itu dari pemberi pinjaman itu nanti akan melakukan pencairan atau mentransfer ke rekening kas negara gitu ya. Lalu disampaikan bukti transfernya kepada DCPPR itu sebagai NOD dan sebagainya.
baru dibukukan dalam bentuk SP4H dan sebagainya melalui DIK-PKN, melalui mekanisme rekonsiliasi dengan DCPPN. Antara DPKN dengan DCPPN. Nah itu karena dana, ya. Kemudian sampaikan kepada DCPP, DCPP menyampaikannya kepada lender bahwa ini proyeknya sudah siap, ini kita sudah siap untuk dilakukan penarikan pinjaman karena proyeknya sudah berjalan dan sebagainya, sudah ada realisasi dan sebagainya, gitu ya. Nanti kemudian dari lender akan mentransfer kepada PKN, gitu ya, sudah dilakukan transfer. Nah nanti baru si PKN, si lender akan memberikan notice of disbursement atau pemberitahuan penarikan kepada DCPPR untuk mencatat penarikan utang tersebut. Nah itu untuk yang transfer ke rekening kas umum negara. Kemudian ada juga yang melalui direct payment. Direct payment ini hampir sama, gitu ya. Artinya kan ada di proyek itu kan ada kontraktor ya, atau rekanan gitu. Rekanan itu kontraktor pelaksana proyek. Artinya dia yang melakukan pembangunan proyek itu, gitu. Misalnya proyek pembangunan gedung sekolah, gitu kan. Itu kan KL pelaksananya adalah apa? Kementerian Pendidikan misalkan, atau Kementerian Agama kalau misalkan itu sekolahnya adalah madrasah, gitu kan. Nah, KL-nya ini kan sebenarnya sebagai executing agency, tapi yang membangun proyeknya itu kan kontraktor sesuai dengan kontrak pengadaan barang dan jasanya, ya kan. Nah inilah yang dinamakan dengan rekanan tadi. Nah kemudian ada KPPN, ada lender, ada juga DCPPR, itu pihak-pihak yang terkait, gitu ya. Nah si kontraktor ini kan setelah melakukan pembangunan atau melakukan pembangunan fisik proyek, misalkan sudah sampai berapa termin, gitu ya, kan sesuai dengan kontrak itu mungkin ada 3 atau 4 termin atau progresnya dalam persentase misalkan 25%, 50%, 30%, dan sebagainya, gitu kan. Nah, ketika sudah mencapai tahap pengerjaan tertentu, maka rekanan kontraktor ini kan mengajukan tagihan untuk dibayar, gitu kan, kepada KL atau executing agency. Nah, tagihan ini kemudian ini yang dijadikan dasar tadi withdrawal application tadi kepada KPPN. Jadi ini kan sebenarnya prosesnya hampir sama dengan yang rekening khusus kalau kalian lihat-lihat itu kan ya. Jadi si KL ini mengajukan WA kepada DCPP, tapi kalau yang Reksus kan karena pengelola rekening kas negara itu kan PKN. Nah kalau yang melalui direct payment atau membayar langsung ini kan ada di KPPN yang berperan sebagai pelaksana anggarannya, gitu ya. Pencairan anggarannya itu ada di KPPN. Nah makanya KL ini mengajukan WA yang namanya surat pemberitahuan pencairan aplikasi pencairan dana, gitu ya, kepada KPPN. Nah nanti KPPN yang akan mengajukan kepada mengajukan WA ini kepada lender, ya, meneruskan WA ini kepada lender untuk melakukan transfer dana. Nah yang dilakukan oleh lender ini adalah melakukan transfer dana kepada rekanan secara langsung. Makanya ini namanya direct payment, artinya lender sebagai pemberi pinjaman ini mentransfer dana tadi, yang invoice tadi, tagihan tadi, itu kepada rekanan, ya, langsung kepada rekanan. Jadi bukan ke kas negara lagi, tapi langsung ke rekanan. Kemudian nanti hasil transfernya tadi itu pemberitahuannya disampaikan kepada DCPPR, NOD-nya, gitu ya, untuk nanti catat dalam administrasi pencatatan utang, gitu ya, di DMFAS kalau di DCPPR itu. Nah nanti baru disampaikan kepada KPPN hasil pencatatan di DMFAS tadi bahwa ini si lender ini sudah melakukan pembayaran kepada rekanan. Nah nanti ada bentuknya SP4HLN yang disampaikan kepada KPPN dan juga nanti kepada si KL. Nah nanti KL itu akan meminta penerbitan SP3 dari KPPN sebagai dasar realisasi bahwa anggaran pembiayaan proyek ini sudah dilakukan. Itu dasar realisasinya di situ, surat perintah pembukuan pembebanan anggaran, SP3 namanya. Nah itulah yang akan dijadikan dasar realisasi APBN oleh KL. Nah itu untuk yang proses
penarikan pinjaman melalui direct payment atau pembayaran langsung. Nah, jadi lendernya yang membayar langsung kepada rekanan setelah menerima withdrawal application dari Indonesia gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk yang LC ini sebenarnya sama, prosesnya itu sebenarnya sama, bahwa nanti si pemberi pinjaman atau lender itu akan membayar langsung kepada rekanan, akan tetapi mekanismenya melalui LC yang ada di Bank Indonesia gitu ya. Jadi si KL kemudian si rekanan itu harus membuka dulu LC namanya, semacam rekening gitu ya, rekening LC letter of credit di Bank Indonesia. Ya nanti itu yang akan dijadikan sebagai rekening penampungan untuk transfer dana dari pemberi pinjaman gitu. Ya sebenarnya sama saja dengan direct payment, tapi kalau ini karena mekanismenya adalah menggunakan LC, jadi dari luar negeri transfer, artinya transfer menggunakan bank koresponden dari luar negeri gitu. Jadi tidak dari lender secara langsung gitu ya, tapi melalui misalnya kalau ini digunakan untuk pinjaman-pinjaman yang sifatnya kredit ekspor, jadi digunakan untuk pengadaan pinjaman yang dari pihak ketiganya itu juga ada di luar negeri. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 5 pihak di sini. Jadi ada KL sebagai executing agency gitu ya, kemudian ada rekanan yang menjadi kontraktor pengadaan barang dan jasa dengan KL gitu ya. Kemudian ada DJPPR, ada 6 berarti, ada BI juga nanti yang berperan gitu kan. Kemudian ada lender nanti yang dia punya dananya, ada juga bank koresponden dari lender atau rekanannya lender gitu loh. Kalau di dalam negeri ada rekanannya Pemda atau rekanannya KL, nah di luar negeri ini ada rekanannya lender yang menjadi supplier barangnya gitu ya, kemudian menjadi bank korespondennya dan sebagainya, itu ada pihak rekanan di luar negeri. Tapi kan untuk menghemat prosesnya ini PPLN dijadikan satu saja. Nah sebenarnya mekanismenya hampir sama dengan mirip dengan pembayaran langsung, hanya melalui mekanisme pembukaan LC di Bank Indonesia. Kalau yang tadi pembayaran langsung tadi itu yang penting si KL itu sudah memastikan bahwa rekening koran atau rekening yang digunakan oleh rekanan itu sudah sesuai dengan kontrak gitu ya, sudah sesuai dengan apa yang ada di kontraknya rekening KL, rekening rekanannya itu, sehingga pada saat transfernya si lender nggak salah melakukan pemindah bukuan atau pentransferan dana dari lender kepada rekanan karena sudah sesuai dengan kontrak dan sebagainya. Itu melalui mekanisme pengujian baik itu di KL ataupun pengujian di APDPL, di KPPN dan sebagainya. Itu sudah melalui pengujian berjenjang. Nah kemudian ya Bertanya Pak, saya masih beneran bingung, belum bisa bedain pertimbangannya dia tuh mau LC atau apa direct payment tadi loh Pak. Terus maksudnya kredit ekspor tuh dia yang gimana gitu loh Pak. Nah Masih agak ngeh. pinjaman yang kredit ekspor itu beberapa waktu lalu kan kalian sudah mempelajari pinjaman kredit ekspor itu biasanya untuk pinjaman yang berupa pengadaan atau menggalakkan ekspor dari si lendernya gitu ya. Misalnya adalah kalau contoh yang kemarin itu kita ambil contoh untuk pengadaan Sukhoi gitu ya, pesawat tempur Sukhoi misalkan. Kemudian ada juga misalnya untuk pengadaan kapal korvet gitu dari Belgia atau Belanda dan sebagainya. Itu menggunakan fasilitas kredit ekspor. Itu bisa juga komoditas-komoditas lainnya sih, tidak terbatas itu. Tapi saat ini yang umum untuk dilakukan atau umum untuk dibiayai melalui pinjaman itu berupa apa? Berupa tadi alutsista gitu ya. Kalau untuk yang komoditas-komoditas yang perdagangan dan sebagainya itu tidak masih kita hindari gitu. Artinya bisa untuk kita tangguhkan gitu ya. Sehingga yang urgent itu biasanya berupa untuk pengadaan atau pembiayaan alutsista dan sebagainya, karena kita memang belum
mampu untuk membuat itu. Kalau misalkan seperti tank atau seperti peluru dan sebagainya yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri, tentu tidak melalui ini, tidak melalui kredit ekspor ini gitu ya, tidak melalui fasilitas kredit ekspor. Tapi ketika misalnya itu sudah berupa kapal perang gitu ya, kapal cepat seperti kapal korvet itu, kemudian pesawat tempur Sukhoi dan sebagainya, nah itu maka pemerintah menggunakan fasilitas berupa kredit ekspor itu. Artinya ya tentu kriterianya ya antara lain bahwa di dalam negeri belum bisa diproduksi atau belum bisa ada penyedia yang bisa menyediakan barang dengan spesifikasi tersebut gitu ya. Itu kriterianya. Jadi pemerintah mengadakan pinjaman untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh executing agency tadi. Nah, tentunya penyediaannya ya tadi, karena penyediaannya ya baru bisa dilakukan oleh produsen dari luar negeri. Nah, kemudian sekaligus mereka memanfaatkan itu untuk menggalakkan ekspor di negara tersebut gitu, sehingga dijadikan suatu skema pinjaman luar negeri berupa kredit ekspor. Nah, itu kalau kriterianya gitu ya. Nah, kemudian karena tadi bahwa si rekanannya tadi itu berasal dari luar negeri, tentu kan mereka punya transaksi keuangan di internasional itu kan nggak bisa dengan mudah kemudian langsung dibayarkan dari si lender kepada si rekanan dan sebagainya gitu ya. Karena transaksi keuangan di luar negeri itu kan harus melalui mekanisme yang ketat gitu. Artinya melalui verifikasi, melalui pencairan melalui bank sentral dan sebagainya. Maka digunakanlah atau dimanfaatkanlah fasilitas LC ini, letter of credit, di mana si rekanan dari dalam negeri ini memberikan atau membuka LC-nya di BI gitu ya, sebagai bukti bahwa ada pencairan atau ada pembayaran atau penarikan pinjaman dari lender. Kemudian dari sana juga membuka LC juga sebagai bank koresponden di sana gitu, sehingga aliran keuangan tadi bisa jelas gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi, karena bedanya dengan yang direct payment itu karena apa? Karena proyeknya itu berasal dari dalam negeri, artinya penyedianya itu, pembangunnya, kontraktornya itu memang berasal dari dalam negeri. Sehingga apa? Sehingga ya si kontraktor ini ya sudah memiliki rekeningnya di dalam negeri, kemudian rekeningnya sudah didaftarkan di sistem perbankan di dalam negeri, ya itu sudah lebih mudah untuk dilakukan verifikasi dan kemudian rekonsiliasi dan sebagainya. Tapi ketika kaitannya ini adalah atau si supplier yang berasal dari luar negeri, maka harus menggunakan mekanisme letter of credit ini, LC ini, sehingga ketika nanti ada mekanisme pertanggungjawaban, ada mekanisme rekonsiliasi, ada mekanisme tracing dari mana uang ini dan sebagainya, pemanfaatannya untuk apa dan sebagainya, itu kan transaksi keuangan itu bisa dipertanggungjawabkan secara secara akuntabel. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan kenapa kok ini proyeknya ini menggunakan LC dan sebagainya. Tentu sesuai dengan karakteristik jenis pinjamannya juga, si lendernya mekanismenya seperti apa pinjamannya, apakah mekanismenya pinjamannya berupa pinjaman proyek yang biasa, atau pinjaman proyek pembangunan proyek baik itu dari bilateral maupun multilateral, atau juga apakah itu melalui ini tadi, melalui fasilitas kredit ekspor, atau juga bisa melalui satunya lagi pinjaman komersial. Jadi kan seperti itu. Nah, sehingga kalau untuk yang pinjaman-pinjaman yang suppliernya itu berasal dari luar negeri, itu lebih banyak memang menggunakan mekanisme LC ini gitu. Gitu. Siapa tadi yang nanya? Vendor ya. Nah, itu pertimbangan yang digunakan untuk penggunaan tata cara penarikan ini. Gitu. Oke Pak, makasih. Nah,
Kalau untuk yang pembelian pendahuluan ini tadi sudah saya singgung secara garis besar bahwa nanti KL atau Pemda atau BUMN gitu yang akan melakukan pembayaran kepada si rekanan dulu, ya, tentu melalui APBN kan, melalui APBN. Nah, melalui APBN berarti lewat KPPN, lalu SP2D biasa gitu ya, artinya SP2D pembayaran pada rekanan, misalkan ya hampir sama seperti LS dan sebagainya, itulah pembayaran kepada rekanan. Nah, nanti setelah itu baru dari KPPN akan mengajukan APD, aplikasi penarikan dana atau withdrawal application atau WA gitu ya, kepada PPLN atau lender. Nah, nanti dari lender akan melakukan pencairan kepada rekening kas negara gitu ya. Nanti baru itu diakui sebagai apa? Sebagai penarikan atau NOD dari lender kepada pemerintah Indonesia. Nah, kemudian nanti prosesnya sama, nanti setelah dari NOD itu dicatat oleh DisBPR, kemudian jadi SP4 HLN ke KPPN, nanti baru jadi SP3 yang akan disampaikan kepada KL atau BUMN atau Pemda sebagai bukti realisasi APBN dari proyek yang terkait. Itu untuk yang pre-financing. Artinya proyek itu dibayar dulu melalui DIPA-nya atau dananya dari KL. Nah, nanti setelah itu baru KL itu mengajukan replenishment namanya, pengisian atau pembayaran dari lender kepada KL atau Pemda atau BUMN itu untuk mengganti atau mengganti biaya yang sudah dikeluarkan oleh KL atau Pemda tadi sebagai agensi tadi untuk membayar si rekanan dalam pelaksanaan pembangunan proyek tersebut. Itu untuk yang mekanisme pencairan ya, ada Rexus, ada transfer ke rekening kas negara, ada yang LC, ada yang pendahuluan dan pembayaran sebagainya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita diskusi mengenai masalah-masalah yang terkait dengan penarikan pinjaman atau penarikan utang pinjaman ini. Ya. Berarti Pak, kalau misal Pemda mau narik pinjaman, satu-satunya tata caranya itu lewat pre-financing tadi. Maksudnya gimana? Tata cara penarikan pinjaman yang bisa dilakukan sama Pemda tuh berarti salah satunya lewat pre-financing tadi. Soalnya di alur-alur sebelumnya nggak ada disebutin Pemda, baru di pre-financing tadi. Ya, maksudnya yang di Pemda itu hanya untuk yang pre-financing gitu maksudnya. Iya Pak, maksudnya Pemda berarti yang lain yang buat direct payment atau LC tadi berarti nggak bisa, cuma lewat pre-financing aja? Ya bisa saja sebenarnya jika memang kriterianya itu yang ditetapkan di naskah perjanjian itu menggunakan mekanisme itu. Nah, salah satu kriteria untuk menggunakan tata cara penarikan seperti apa itu kan sesuai dengan naskah perjanjian. Jadi ketika pada saat negosiasi itu ditetapkan bahwa tata cara penarikannya ini melalui direct payment misalkan, ya tentu pada saat pelaksanaannya, implementasinya yang menggunakan mekanisme direct payment gitu ya. Bisa saja Pemda BUMN bisa saja dia berperan sebagai pembayarannya menggunakan direct payment, bisa menggunakan LC juga bisa gitu, menggunakan Rexus juga bisa gitu. Jadi tergantung bagaimana negosiasi yang dilakukan pada saat perundingan gitu. Kemudian bagaimana yang naskah yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman itu gitu ya. Klausul yang ditetapkan dalam naskah perjanjian pinjaman maksud saya itu bagaimana, itu juga itu yang jadi patokan untuk mekanisme pencairan pinjamannya gitu ya. Nah, tentunya tadi memperhatikan kriteria-kriteria yang tadi ditanyakan oleh Pemda tadi. Bagaimana jenisnya, jenis pinjamannya seperti apa, itu kan yang jadi bahan pertimbangan dalam
penyusunan apa namanya, penyusunan atau penetapan mekanisme penarikan tadi kan berdasarkan, salah satunya adalah berdasarkan jenis pinjamannya, condition precedentnya seperti apa, syarat-syaratnya bagaimana. Nah itu jadi salah satu kriterianya. Tapi kalau untuk penggunaan penarikan, tata cara penarikannya itu seperti apa, itu sesuai yang ada di naskah perjanjian yang ditandatangani oleh lender dan borrower Indonesia gitu ya. Nah, yang jadi pertimbangan di naskah perjanjian itu menggunakan tata cara penarikannya apa, itu nanti ditarik lagi tadi yang ditanyakan Brenda tadi. Oh, ini ternyata pinjamannya melalui kredit ekspor mekanismenya, atau pinjamannya ternyata pinjaman kreditor swasta gitu ya, pinjaman komersial misalkan, sehingga mereka pengennya menggunakan ketika kredit ekspor ya yang cocok yang menggunakan LC karena suppliernya ada di luar negeri ini dan sebagainya. Nah si lendernya kan juga butuh untuk sisi akuntabilitas dan sebagainya kan, mereka itu kan harus mereka lakukan juga gitu. Nah sehingga ditetapkan menggunakan misalnya menggunakan LC gitu. Kemudian kalau yang untuk proyek-proyek yang lain bisa juga menggunakan LC, tergantung bagaimana konteks di proyek itu, konteks perjanjiannya seperti apa gitu ya. Kalau semuanya bisa, semua pihak bisa, karena dia sebagai apa? Dia sebagai executing agency gitu loh. Dia sebagai executing agency-nya. Dia berperan sebagai executing agency, maka dia bisa berperan baik itu Pemda atau KL ataupun BUMN, maka dia bisa melakukan penarikan yang tata cara penarikan yang sesuai dengan yang diperjanjikan. Itu si siapa tadi yang nanya? Sabila. Ada lagi? Terima kasih Pak. Nah, kita sampai jam 11 kan ya, masih ada setengah jam. Nah, sekarang saya pengen mendiskusikan dengan kalian nih. Nah, pada saat saya bisa share screen nggak ya? Pada saat share screen. Nah, udah kelihatan ya. Nah, pada saat realisasi penarikan atau proses pencairan pinjaman gitu kan, sebenarnya kan ada beberapa pihak gitu ya. Yang pertama ini ada rekanan gitu ya, ada rekanan. Kemudian di sini ada KL atau BUMN gitu ya, atau Pemda gitu kan, dia yang sebagai executing agency-nya, pelaksana atau bagus. Jadi ada KL atau BUMN yang berperan sebagai executing agency-nya. Kemudian ada rekanan, kemudian nanti di sini ada lender gitu ya. Kemudian nanti juga ada Kementerian Keuangan gitu. Kemenkeu ini dia untuk mencatat atau administratif unitnya gitu, untuk mencatat penarikan utangnya gitu kan ya. Jadi dia mencatat NOD atau penarikan gitu. Penarikan. Kalau yang rekanan ini membangun proyeknya gitu ya, membangun proyek, pembangunan proyek, bertanggung jawab terhadap pembangunan proyek gitu kan. Kemudian mengajukan invoice atau tagihan gitu. Nah, kepada si KL. Nah, KL ini nanti yang kemudian akan dia sebagai penanggung jawabnya, penanggung jawab proyek gitu. Nah, kemudian dia akan nanti yang akan mempertanggungjawabkannya kepada Kementerian Keuangan gitu kan, termasuk juga nanti misalkan meminta pencairan dana gitu kan dari sini. Nah nanti
lender yang akan melakukan pencairan dana, pencairan pinjaman. Nah, yang ingin saya tanyakan dan yang saya ingin untuk kalian diskusikan adalah bagaimana idealnya suatu proyek ini, suatu proyek yang ada di sini, itu bagaimana idealnya dalam kaitannya dengan KL gitu ya, seperti agensi, sehingga apa? Sehingga misalkan ada suatu proyek ini bisa diselesaikan dengan tepat waktu, kemudian biaya proyeknya ini bisa dimintakan dari lender ini dengan tepat waktu pula, sehingga apa? Sehingga nanti proyek atau pinjaman luar negeri ini bisa ditarik pada waktu yang ditetapkan, sehingga nanti bisa meminimalkan biaya. Dalam bentuk dulu namanya komitmen fee kan. Nah, bagaimana istilahnya itu, menurut kalian bagaimana sih kerangka yang baik gitu ya, kerangka yang baik dari pelaksanaan proyek di sini gitu, sehingga apa? Sehingga pelaksanaan proyek yang dibiayai dari pinjaman ini itu bisa dilakukan tepat waktu, penarikan pinjamannya juga dilakukan tepat waktu gitu ya, sehingga apa? Sehingga pinjaman ini bisa dinyatakan efektif karena apa? Pelaksanaannya tepat waktu, pembiayaannya juga tepat waktu, biaya pinjamannya juga sedikit gitu karena komitmennya sedikit gitu. Karena apa? Karena kan kita kemarin sudah mempelajari bahwa ketika pinjaman ini tidak dicair-cairkan gitu ya, artinya pinjamannya ini tidak cair dalam waktu tertentu, maka kan dia akan dikenakan namanya komitmen fee, yang mana itu dikenakan terhadap jumlah pinjaman yang belum ditarik tarifnya atau tarifnya persentasenya itu dari pinjaman yang belum ditarik komitmen fee ini. Sehingga kalau pinjamannya ini misalkan 100 juta tapi yang ditarik baru 80 juta gitu kan, berarti yang dari 80 juta ini akan dikalikan dengan persentase komitmen fee, sehingga ini semakin pinjamannya, semakin proyeknya ini molor, semakin proyeknya ini belum ada penarikan gitu ya dari lender, maka komitmennya semakin besar karena pinjamannya yang belum ditarik juga semakin besar kan begitu. Nah, yang ingin saya minta dari kalian adalah bagaimana caranya supaya KL ini bisa memastikan bahwa proyeknya ini tepat waktu, sehingga nanti pinjamannya juga ditarik dari lender ini tepat waktu, sehingga nanti ujung-ujungnya biaya pinjaman ini akan tidak terlalu membebani pemerintah. Nah, coba kalian diskusikan dengan teman-temanmu seperti apa kira-kira proyek yang ideal gitu ya, artinya pelaksanaan proyek yang ideal yang dibiayai dari pinjaman ini seperti apa kerangkanya gitu. Paham belum ininya, maksud dari diskusinya ini? Paham, Pak. Ya, coba kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok Anda. Nanti setiap kelompok akan saya tanyakan, akan saya tanyai dalam waktu, saya beri waktu 10 menit sampai 11 kurang seperempat ya. Nanti jam 11 kurang 4 setiap kelompok akan saya tanyain kira-kira seperti apa ininya. Kelompoknya pakai yang dulu aja, pakai yang kelompok pertama itu penugasan itu nggak apa-apa. Yang waktu kalian bikin kelompok pertama itu, ya. Oke, cukup jelas saudara-saudara ininya, tugasnya atau diskusinya, topik diskusinya. Berarti nanti cuman itu kan Pak, per kelompok tanya gimana pendapatnya, terus sarannya gitu kan Pak? Ya. Oke. Sementara ini saya tanyakan seperti itu.
siapa tahu nanti yang ada yang apa namanya bikin KTTA tentang utang nanti bisa membahas ini kan, siapa tahu tertarik dengan ini kan salah satu permasalahan yang menarik.